Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ahlil khairat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Ta'ala, menjadi sebab keberkahan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, judul kajian pada kesempatan ini yaitu tidak berlebihan dalam beribadah. Kita diperintahkan dalam kehidupan ini, misi utama kita adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah latar belakang penciptaan kita dalam kehidupan. Yang dimaksud di tema ini adalah ibadah mahdhah, ibadah ritual, ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah, interaksi kita dengan Allah Ta'ala. Adapun ibadah yang ghairu mahdhah, yang itu mencakup seluruh apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang di situ mengandung hal yang Allah cintai, maka ya hendaklah kita lakukan secara totalitas dalam kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, kita hendaklah tidak berlebihan ya dalam ibadah. Artinya apa? Yaitu menjaga keseimbangan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memenuhi hak-hak kepada diri sendiri, keluarga, serta kewajiban duniawi sesuai ajaran Islam yang menganjurkan moderasi dan melarang sikap hulu atau melampaui batas, agar tidak menyiksa diri atau mengabaikan hak-hak lain orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui keringanan ibadah dan teguran terhadap sahabat yang terlalu ekstrim, terlalu berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan ini tidak baik. Yang dianjurkan itu adalah moderat atau pertengahan. Yang kita bahas dalam tema ini adalah kaitannya dengan ibadah. Perlu untuk kita perhatikan secara seimbang, atau dalam bahasanya tawazun. Seimbang, kita penuhi hak kepada Allah Ta'ala, hak kepada diri sendiri, kepada keluarga, juga kewajiban kita dalam kaitannya dengan hubungan muamalah, kaitannya dengan duniawi. Nah, konsep kuncinya adalah moderasi atau wasatiyah, pertengahan. Islam mengajarkan jalan tengah, menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, tidak terlalu fokus pada satu sisi hingga mengabaikan yang lainnya. Yang dalam hal ini kita telah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala ya, di surah Al-Qasas ayat ke-77,
wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu berupa kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan kehidupan dunia. Jadi yang harus kita utamakan, yang lebih kita dahulukan yaitu kehidupan akhirat. Ini yang harus kita kejar. Insya Allah pada saat kita mengutamakan kehidupan akhirat, kehidupan duniawinya akan mengikuti. Sudah ada ketetapan pada kita masing-masing dalam hal kaitannya dengan kehidupan dunia. Apakah berupa rezeki, berupa pangkat jabatan, berupa kehidupan apapun yang kaitannya dengan dunia ini sudah ada ketetapannya. Tidak perlu ngoyo-ngoyo istilahnya ya dalam kaitannya kehidupan dunia ini. Nah, untuk akhirat inilah yang perlu untuk kita prioritaskan, tetapi ada rambu-rambunya ini, yaitu moderat atau wasatiyah. Hulu atau berlebihan, yaitu sikap melampaui batas yang tercela dan dilarang, seperti mewajibkan yang tidak wajib atau mengharamkan yang tidak haram dalam agama. Kita telah diberikan kemudahan ya oleh para ulama, ada rambu-rambunya ya, 5 hukum fikih yang pada zaman sahabat belum ada 5 hukum fikih ini. Pada zaman sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup itu yang ada berupa perintah dan larangan saja, dan para sahabat juga tidak klarifikasi, tidak bertanya lebih dalam ketika mendapat suatu perintah. Mereka tidak bertanya apakah perintah ini sifatnya wajib ataukah sunnah. Ketika mereka mendapat larangan juga tidak bertanya apakah larangan ini haram ataukah makruh. Karena istilah wajib, sunnah, haram, makruh ini belum mereka kenal. Para sahabat belum mengenal istilah-istilah hukum fikih ini. Kemudian juga mubah. 5 hukum fikih ini dibahas oleh ulama pada generasi abad ketiga, yaitu pada saat disusun disiplin ilmu usul fikih yang para ulama menyebutkan pelopornya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Risalah. Itulah beliau membuat disiplin ilmu usul fikih untuk mensikapi larangan dan perintah itu kadarnya seperti apa. Nah, jadi dalam hal ini kita ikuti apa yang telah ditentukan oleh para ulama, memberikan kemudahan untuk memahami ayat-ayat ataupun hadis, dan hal yang sudah diharuskan, yang diwajibkan atau yang telah diperintahkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada, kita terima. Jadi di sini disebutkan mewajibkan yang tidak wajib, mengharamkan yang tidak haram, ini termasuk berlebihan ya. Kalau itu dalam kadar-kadar yang memang sudah menjadi kesepakatan, tapi kalau masih ada perbedaan pendapat, nah, maka ada toleransi di situ ya. Nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Jemaah sekalian, prinsip dalam beribadah yang pertama yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Ini 2 syarat terkabulnya atau diterimanya ibadah mahdhah yang kita lakukan. Amalan diterima jika ikhlas karena Allah dan sesuai contoh Rasulullah SAW. Di akhir surah Al-Kahfi ya, bisa kita buka nanti dan kita hayati, kita baca-baca tafsirnya. Surah Al-Kahfi 110, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, "falyamal amalan sholihan," maka hendaklah dia beramal soleh. Artinya mencontoh Rasulullah SAW, "wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada," dan tidak menyekutukan kepada selain Allah dalam hal ibadah.
tidak menyamakan atau tidak membuat tandingan selain Allah Ta'ala. Jadi artinya harus ikhlas ya. Jadi ikhlas itu kaitannya dengan perbuatan hati kita masing-masing, sedangkan sesuai dengan contoh Rasulullah itu adalah perlu untuk memiliki ilmu, sesuatu yang masyru', yang dilegalkan Rasul dan yang tidak, itu perlu kita kaji lebih dalam ya, artinya perlu memiliki pengetahuan. Yang kedua adalah memenuhi hak-hak. Jangan benturkan ibadah dengan hak diri sendiri seperti istirahat ataupun makan, keluarga dan kewajiban lain. Semua bisa dijalankan secara seimbang. Tidak boleh kita mendahulukan satu hak tetapi mendolimi yang lainnya. Intinya harus adil ya. Adil itu artinya meletakkan segala sesuatu sesuai porsinya pada tempatnya. Dan juga mengambil keringanan. Bahasa Arabnya adalah rukhsah. Selama tidak melanggar aturan ya. Manfaatkan keringanan yang Allah Ta'ala berikan. Misalnya jamak qashar sholat. Kalau kita musafir dan sampai pada batas tertentu ya, para ulama telah memberikan batasan-batasan ya. Kalau qashar ini ya 80-an kilo perjalanan yang kita lakukan, boleh silakan mengqashar sholat. Kalau menjamak ini relatif lebih fleksibel, tidak ada batasan jarak tertentu ya. Tapi kalau qashar itu ada batasannya, sehingga bisa jadi kita menjamak tanpa qashar. Kalau misalnya kita masih berada di daerah kita, tapi kita akan melakukan perjalanan yang nantinya melewati waktu sholat berikutnya, maka sebelum kita berangkat boleh kita menjamak antara misalnya ya kita naik bis malam yang susah nanti untuk berhenti di tengah jalan, dan kita berangkatnya itu habis maghrib, waktu isya di atas bis, maka boleh kita menjamak tanpa qashar. Maghrib 3 rakaat plus isya 4 rakaat masih di daerah kita ya, di ruang lingkup tempat tinggal kita. Jadi jamak tanpa qashar. Tapi kalau kita misalnya berangkatnya sebelum maghrib, kemudian nanti ada waktu perjalanan ya, ada waktu istirahat, maka kita bisa jamak takhir 3 plus 2 ya, jamak takhir ya, jamak qashar, karena kita sudah di perjalanan. Nah, itu contoh-contoh kemudahan ya. Walaupun para ulama beda, jamak qashar ini hukumnya apa dalam perjalanan, apakah wajib ataukah sunnah. Jadi mereka diskusinya seperti itu, apakah harus ataukah hanya dianjurkan ataukah pilihan. Nah, ini para ulama beda-beda pendapat. Itu kita lakukan untuk menjaga keseimbangan, memberikan kemudahan. Baik, inilah 3 prinsip yang bisa kita penuhi semuanya ya. Kita ikhlas dan sesuai sunnah, kemudian kita penuhi hak dan kita mengambil keringanan selama tidak melakukan pelanggaran. Jemaah sekalian, contoh sikap berlebihan dan solusinya ya. Di antaranya misalnya sholat malam versus sholat subuh. Kalau ada orang yang terlalu asyik sholat malam hingga tertidur dan melewatkan sholat subuh berjamaah, maka ini sesuatu yang tidak menggunakan skala prioritas. Padahal bisa tidur lebih awal agar cukup istirahat. Dia ngejar yang sunnah, sementara meninggalkan yang afdol. Sholat sunnah ini, sholat malam qiyamul lail itu kan sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan sholat subuh ini wajib. Ya kalau berjamaah lebih utama ya. Sendiri juga boleh, tapi kalau berjamaah lebih utama. Kalau ada orang yang ngejar sholat malam
tetapi meninggalkan jamaah subuh, maka ini tidak dianjurkan ya. Lebih utama sholat subuh dengan berjamaah daripada sholat malam kemudian sholat subuhnya tidak berjamaah atau mungkin lewat dari waktu. Nah, itulah ya. Jadi masing-masing harus kita letakkan secara proporsional, secara seimbang. Contoh yang lain, puasa sunnah versus hak untuk tubuh kita. Berpuasa sunnah, misalnya ya, ada orang yang berpuasa sunnah setiap hari hingga badannya lemas dan tidak bisa bekerja mencari nafkah, padahal tubuh punya hak untuk istirahat dan makan. Maka ini mendolimi dirinya sendiri. Puasa sunnah ini ada ketentuan-ketentuannya. Kalau kita sangat mampu, silahkan puasa Daud. Saya rasa ini yang maksimal ya. Sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang kita warisi dari kebiasaan Nabi Daud. Kalau kita kurang mampu, maka bisa puasa Senin Kamis. Karena pada saat Senin Kamis inilah laporan harian amal-amal kita disampaikan oleh para malaikat ke langit sana, sehingga Nabi suka pada saat dilaporkan amalannya itu dalam keadaan puasa. Kalau kita kurang mampu, maka bisa melaksanakan puasa Ayyamul Bid 3 hari pada waktu hari-hari putih. Ayyamul Bid artinya hari-hari putih, yaitu pada 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Itu kita warisi dari Nabi Adam alaihissalam, kebiasaannya. Kalau tidak mampu, ya monggo silahkan dipilih dalam setiap pekannya, Senin atau Kamisnya boleh. Jadi intinya semampunya. Apakah boleh puasa setiap hari? Nah, ini para ulama beda pendapat. Imam Nawawi rahimahullah itu punya kebiasaan puasa setiap hari kecuali 5 hari dalam 1 tahun. Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Tasyrik yang 3 itu saja. Selain hari-hari ini beliau puasa. Nah, apakah bisa kita tiru? Allahu a'lam. Para ulama beda pendapat ya. Nabi SAW tidak memberikan rekomendasi dalam bab itu. Tapi Imam Nawawi punya ijtihad dan kita tidak berburuk sangka kepada beliau ya. Beliau seorang alim, ulama besar ya dalam mazhab Syafi'i. Tidak bisa kita tuduh melakukan hal yang tidak sunnah. Tapi beliau punya alasan ya, karena beliau sangat konsentrasi dalam bidang ilmu ya. Dan beliau sangat prihatin ya, walaupun pada latar belakangnya beliau ini orang yang sangat mampu. Ayahnya itu pekerja dan pedagang besar ya di pasar, punya banyak sekali toko, kemudian memberikan nafkahnya, biaya untuk Imam Nawawi supaya menjadi ulama besar ya, kalau sekarang ibaratnya dipesantrenkan, dipondokkan ke Damaskus, sehingga Imam Nawawi konsentrasi dalam bidang belajar ini, dan supaya dirinya punya semangat yang luar biasa, berada dalam keprihatinan ya. Beliau hanya sahur ya mungkin dengan air putih saja, kemudian berbuka dengan roti ataupun kurma saja, itu hari-harinya. Nah, itulah luar biasa ya, beliau punya andil yang sangat besar. Ya, intinya masih dalam bab perbedaan pendapat di sini ya. Kalau menurut saya, kalau maksimal tadi adalah puasa Daud saja. Karena kalau kita lebih dari itu, ada banyak hal yang kurang bisa kita laksanakan secara maksimal. Kemudian menyiksa diri ya, mengerjakan ibadah sunnah yang sangat berat sampai menyiksa fisik dan mengabaikan hak-hak diri, keluarga atau pekerjaan. Padahal Rasulullah SAW tidak suka hal itu, tidak suka dalam melakukan hal-hal yang berlebihan, yang ada unsur mendolimi pada diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, ada banyak dalil tentang larangan berlebihan atau hulu dalam bab beribadah.
Di antaranya, walaupun ayat ini sifatnya secara umum ya, tetapi ini bisa kita ambil kesimpulan ya, supaya kita tidak hulu berlebihan dalam Islam ini. Sikap hulu atau melampaui batas ini berlebih-lebihan dalam agama adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairul haqqi, janganlah kalian berlebihan pada agama yang tidak ada kebenarannya ya, berlebihannya tersebut. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu, dan janganlah ikuti segala macam kemauan kaum yang mereka itu sesat dan menyesatkan. Jadi ayat ini para ulama menyampaikan bahwa melampaui hulu itu mencakup semua hal, termasuk dalam bab agama dan ibadah. Jangan sampai niat kita yang baik ingin banyak melakukan ibadah tapi caranya salah, sehingga memberatkan diri dan keluar dari tuntunan agama atau tuntunan syariat ya. Jadi inilah aturan-aturan yang perlu untuk kita perhatikan ya, supaya kita tidak ada unsur hulu ya. Hulu itu segala sesuatu yang berlebihan, yang melampaui batas. Dalam bab agama dan dunia tidak boleh. Kalau bab dunia ya, kita tidak boleh berlebihan. Orang yang bekerja secara berlebihan, tidak memperhatikan waktu-waktu sholat, misalnya ya, karena ngejar setoran atau ngejar penumpang atau ngejar urusan dunia, itu tidak boleh juga, lebih buruk lagi. Begitu pula sebaliknya, orang yang terlalu berlebihan dalam bab agama tetapi mengabaikan anak istrinya sehingga mereka tidak bisa hidup secara layak, maka itu juga tidak dianjurkan. Jadi semuanya adalah harus diletakkan secara seimbang, secara proporsional. Nah, adapun dari hadis Nabawi, banyak hadis yang memberikan isyarat kepada kita, tuntunan supaya kita seimbang. Walaupun amal itu sedikit ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amal yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Ini riwayat Muslim, hadis yang sahih. Allah sangat cinta, yang paling Allah cintai adalah amal yang paling kontinu, yang dilakukan secara konstan, terus-menerus walaupun sedikit. Misalnya di sini mulailah dengan ibadah yang ringan tapi bisa dikerjakan setiap hari tanpa putus. Misalnya ya, kita sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat, maka kalau dilaksanakan secara terus-menerus setiap hari itu lebih baik daripada orang yang melakukan sholat duha. Misalnya sholat duha ini maksimal 12. Kalau dia bisa melakukan 12 rakaat tapi 1 pekan sekali, nah misalnya ya, karena saking semangatnya pada hari itu terus dia laksanakan 12 rakaat tetapi besok-besoknya tidak sholat lagi. Nah, ini tidak lebih baik daripada yang melaksanakan 2 rakaat dalam 1 pekan ya, 2 kali 7 ada, berarti dia melaksanakan 14 rakaat atau mungkin 6 hari 12 rakaat, tapi dibagi setiap hari itu lebih afdal, lebih utama. Kalau kita bisa lebih ditambah menjadi 4 rakaat 2 plus 2 lebih bagus lagi. Ada sebuah hadis yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat pada awal siang, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan kebutuhannya pada akhir siangnya, akan memberikan kecukupan segala yang kita butuhkan. Nah, itu diantara keutamaan ya sholat duha. Misalnya kita membaca Al-Quran setiap hari 1 lembar bolak-balik ya, 2 halaman.
lebih bagus daripada satu pekan satu kali, walaupun mungkin berjus-jus. Kalau lebih bagus lagi satu hari satu jus, kalau kita sudah kebiasaan ya, seperti bulan Ramadan kita bisa semangat satu kali khatam paling tidak ada 30 juz dibagi 30 hari berarti satu hari satu juz. Kalau bisa kita lakukan di luar Ramadan ini bagus sekali. Nah, jadi intinya istiqomah, walaupun sedikit, continue istiqomah. Kita sedekah waktu subuh, misalnya ini hanya contoh minimal 2.000. Kita berangkat ke masjid sambil bawa uang yang ada di rumah, di dompet atau di rumah kita bawa. Mana yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita, silahkan. 2.000 boleh, 5.000 boleh, 10.000 juga boleh. Lebih juga lebih afdol, tapi setiap hari kita lakukan, bukan hanya hari Jumat. Ini lebih bagus ya. Sedekah subuh ini mengundang banyak keberkahan ya. Karena setiap pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa kepada kita, yang satu doanya baik, yang satu doanya buruk. Kata malaikat yang satu, Allahumma a'ti munfikun khalafan, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak pada waktu pagi ini. Yang berdoa buruk, Allahumma a'ti mumni'an halakan, ya Allah, berikanlah kehilangan, kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, yang tidak berinfak pada waktu pagi ini. Nah, kita tinggal memilih, apakah kita memilih untuk mendapat doa malaikat yang pertama atau kedua. Ya pasti kita pilih yang pertama ya. Doa waktu pagi ini luar biasa istimewanya. Ada kawan saya seorang ustaz, seorang penghafal Quran ya, seorang mubalik, pada saat pagi-pagi ya, habis subuh itu ada ngapunten ya, tukang sampah yang lewat di depan rumahnya. Maka beliau memberikan, ya mungkin sampah kayak kardus itu, kemudian diberikan uang 5 atau 10.000, kecil ya. Tapi Masya Allah, tukang sampah ini memberikan doa yang mustajab. Tukang sampah menyampaikan doanya, mugi panjenengan hidupnya bahagia, mendapat rumah, keluarga yang sakinah, dan bisa naik haji. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa malaikat ini. Mohon maaf ya, doa orang ini kan kita nggak tahu ya dia siapa ya. Doa orang ini bisa jadi wali Allah, doanya mustajab. Jadi Allah mengabulkan doa orang ini sehingga teman saya ini bisa mendapatkan semua yang didoakan oleh orang ini. Dia bisa mendapatkan rumah, kemudian di jalan yang nama jalannya sama dengan nama istrinya. Unik ya, nama jalannya sama dengan nama istrinya. Dia tinggal di Bunga Leli, istrinya juga Leli ya. Dan dia bisa naik haji dalam usia yang muda, yang menurut kemampuan ekonomi ya masih belum mampu, tapi Allah mampukan dengan caranya. Nah, itulah, kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu terkabul. Nah, maka itu fadilah ya, sedekah pada waktu subuh luar biasa. Lebih baik sedikit tapi rutin daripada banyak tetapi besoknya sakit atau bosan. Nah, seperti ini. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat adalah contoh terbaik dalam menjaga keseimbangan ibadah. Ya, mereka mengajarkan moderasi tawassut, seimbang dalam beragama tanpa ifrat dan tafrit. Ini dua istilah. Ifrat itu artinya berlebihan, hulu tadi ya. Dan tafrit itu adalah menyepelekan. Dua hal ini negatif maknanya. Yang positif tawassut pertengahan, moderat tadi. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan itu kepada masalah-masalah yang condong positif ya, silahkan, tetapi jangan berlebihan. Kemudian juga ekstrem kiri itu adalah menyepelekan. Nabi SAW memberikan tuntunan begini, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini mudah, walan yusyaddatin ahadun illa ghalabahu, tidaklah seorang mempersulit agama itu kecuali agama itu akan mengalahkannya. Atas riwayat Bukhari dan yang lainnya.
Jadi jemaah sekalian, agama ini mudah. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, bu'itsu bil samhiyatil bil hanafiyatil samha. Saya diutus ini dengan membawa agama yang lurus dan toleran. Jadi tidak berlebihan. Yasiru wala tu'asiru. Berikanlah kemudahan, jangan dipersulit. Jadi agama ini punya sifat atau punya karakteristik mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan ya. Jangan berlebihan juga dalam mengambil kemudahannya. Tetap harus seimbang. Dan tidaklah seseorang mempersulit, memiliki sifat ekstrim ataupun fundamentalis dalam bidang agama, kecuali agama itu akan mengalahkannya ya. Apa makna daripada hadis ini supaya kita tidak salah dalam memaknai? Saya sitir salah satu ulama yang menjadi rujukan kita, Imam As-Suyuti rahimahullah, dalam syarah hadis ini menyampaikan, sesungguhnya agama ini adalah mudah, disebut sebagai penekanan dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Jadi Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk umat Islam daripada umat yang dulu. Kalau umat dulu pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, untuk bertobat itu Bani Israel harus bunuh diri dulu. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Kata Allah, bunuh dirilah kalian, maka Allah menerima tobat kalian. Tetapi untuk kita umat Islam ini nggak perlu bunuh diri ya, cukup taubat itu dengan 3 persyaratan, yaitu menyesali kesalahannya, mengakuinya, kemudian berjanji untuk tidak mengulang lagi. Itu cukup ya, tidak perlu bunuh diri. Kalau pada zaman dahulu, zamannya Nabi Musa ini, harta-harta ghanimah yang diambil dari medan perang ya, dari musuh-musuh yang kalah, itu tidak boleh dikonsumsi, nggak boleh dibagi kepada pasukan Bani Israel, harus dikumpulkan di sebuah tempat, kemudian nanti ada api yang menyambar dari langit, tandanya Allah menerima ghanimah dari mereka ya. Habis, mereka tidak merasakan harta ghanimah, tetapi untuk umat Islam ini aturannya berbeda. Ghanimah ini dibagi ya, yang 1/5-nya adalah untuk Allah dan Rasulnya, yang lainnya untuk yang ikut perang, yang lainnya adalah untuk orang-orang yang fuqara masakin. Nah, jadi agama ini lebih mudah daripada umat-umat sebelumnya. Kalau kita puasa Ramadan 30 hari, Yahudi dan Nasrani dulunya ya, pada agama nenek, maksudnya pada saat yang masih asli dulu, mereka 40 dan 50 hari, masih lebih panjang daripada puasa kita. Jadi ini disebut agama Islam ini mudah, karena Allah Ta'ala mengangkat beban berat atau al-isr yang dulu ada pada umat-umat sebelum mereka. Adapun sabda Nabi, tidaklah seorang memaksakan diri dalam agama ini kecuali ia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Artinya, siapapun yang bersikap berlebihan atau hulu dalam beragama pasti akan terputus atau tidak mampu melanjutkan. Dia, para ulama memberikan rambu-rambu ya, di antara tanda orang itu futur ataupun sebab orang itu futur, malas setelah semangat, itu karena ngoyo, terlalu berlebihan dalam beragama ini. Orang yang terlalu ekstrim dalam berpendapat itu dia akan kesulitan. Misalnya begini ya, ngapunten, hanya contoh saja ya, mudah-mudahan tidak menimbulkan polemik ya. Jadi orang yang misalnya, ngapunten, sebagian kelompok kaum muslimin mengharamkan musik secara mutlak, tidak ada batasan-batasannya, maka dia suatu saat akan kesulitan, karena di era kita saat ini susah untuk menghindari dari musik ini, musik yang misalnya ringtone HP itu kan ada musiknya, alarm juga ada, bel ataupun macam-macam ya, ada di stasiun ya, ada di bandara, itu kan musik-musik. Nah, itu apakah dikatakan haram secara mutlak? Nah, terus bagaimana? Nah, itu kan akhirnya sulit dia mensikapi, ini akan terkalahkan oleh
pendapatnya sendiri. Jadi seperti itu sekedar contoh ya yang perlu untuk ya kita perhatikan. Contoh lain, orang yang mengharamkan secara mutlak gambar. Kullu musawwirin finnar, setiap pelukis itu di neraka misalnya. Ini kalau kita ambil secara harfiah, secara zahir akan menyulitkan. Gambar seperti apa kalau tidak ada rincian-rinciannya ya. Kalau dikatakan haram secara mutlak gambar secara manual dan gambar yang secara digital semuanya tidak boleh, haram. Dan terus kebutuhan kita yang terkait dengan dokumentasi, paspor perlu foto, KTP perlu foto, dan semuanya identitas perlu ada foto dan perlu ada gambar. Nah ini kalau diharamkan secara mutlak maka sulit ya, walaupun mereka ada pengecualian yang darurat ya, tetapi ini akan bisa menyulitkan. Nah, jadi ini hal-hal yang menjadi perhatian kita semuanya, jangan berlebihan dalam bab agama ini karena akan terkalahkan oleh pendapatnya sendiri. Nah seperti ini contoh ya. Kemudian jemaah sekalian, pada zaman dahulu ada 3 orang sahabat atau 3 komunitas yang salah dalam mencikapi ibadahnya Rasulullah SAW. Jadi ada 3 orang sahabat yang mendatangi para istri Rasul dan menceritakan bagaimana ibadah beliau yang luar biasa ya, yang saat tidak sama dengan para sahabat yang lain. Maka satu orang mengatakan, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur, tidak akan istirahat. Yang kedua berkata, saya akan puasa setiap hari, tidak akan berbuka. Yang ketiga berkata, saya akan menjauhi wanita, membujang selamanya, tidak akan menikah. Nah setelah 3 orang ini terdengar rencana-rencananya pada Rasulullah SAW, beliau bersabda ini dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni asumu wa uftiru, tetapi aku proporsional, seimbang. Aku puasa juga berbuka, wa usolli wa arkudu, aku sholat tapi juga istirahat. Wa tazawwaju nisa, aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka, yang benci dengan sunnahku, dengan kebiasaanku, maka dia tidak termasuk golonganku. Coba kita perhatikan ya, beliau yang luar biasa dalam hal ibadahnya tetapi masih menjaga keseimbangan, walaupun ada pada poin-poin tertentu yang tidak bisa kita tiru ya. Beliau berpuasa dan juga berbuka. Puasa untuk umatnya tadi sudah saya contohkan beberapa pilihan. Sedangkan untuk beliau sendiri yang tidak bisa kita tiru, yaitu puasa wisol. Namanya puasa nyambung ya, mungkin kalau bahasa kita ngebleng, tidak ada sahurnya, tidak ada bukanya. Itu nggak bisa kita tiru, karena beliau menyampaikan Allah yang memberikan makan minum kepadaku. Nggak boleh kita tiru ya. Yang kita tiru adalah tadi yang pilihan maksimal puasa Daud itu. Jadi beliau puasa kemudian juga berbuka. Wa usolli wa arkutu, beliau sholat dan juga beliau tidur. Kebiasaan Rasulullah SAW itu kalau setelah Isya itu beliau tidak mau diganggu oleh orang lain, tidak menerima tamu lah. Beliau fokus setelah Isya itu untuk keluarganya, dan beliau istirahat secara cepat ya. Jadi tidurnya itu cepat setelah Isya. Kemudian pada saat pertengahan malam bangun, sampai menjelang waktu sahur itu beliau tidur sebentar lagi, baru kemudian sholat subuh. Itu kebiasaan beliau ya. Kalau kita mau tiru secara letterlek monggo silahkan, tetapi biasanya budaya kita di Indonesia ini agak berbeda ya kalau dengan Arab sana. Kalau di sana ya malam itu begadang ya. Kalau
habis subuh sampai zuhur itu tidur biasanya ya, sebagian ya, nggak semuanya tapi sebagian. Nah, jadi beda ya antara kita dengan mereka. Nah, adapun kita monggo silahkan kita tidur jangan terlalu malam. Kalau kita terlalu malam maka ada hak tubuh yang tidak terpenuhi. Jadi beliau seimbang. Bahkan sholat taraweh pun ya, sekedar contoh, saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat taraweh dengan berjamaah itu hanya 3 kali saja semasa hidup beliau. Khawatir memberatkan kepada umatnya. Jadi beliau saat itu keluar malam, pada malam 23, kemudian malam 25, malam 27. Para sahabat menunggu-nunggu, tetapi beliau tidak keluar rumah lagi untuk sholat di Masjid Nabawi. Beliau ya sholat di rumahnya, dan ketika ditanya kenapa tidak hadir lagi Rasulullah, kata beliau, saya khawatir ini memberatkan pada kalian. Maka para sahabat saat itu sholat sendiri-sendiri ya, sholat malam di Masjid Nabawi, sampai pada zamannya Abu Bakar juga seperti itu, dan sampai pada zamannya Umar bin Khattab. Beliau keluar ke Masjid Nabawi dan melihat kelompok-kelompok sahabat yang ada yang sendiri, ada yang diimami oleh satu sahabat, ada 10-5 orang, ada lagi kelompok-kelompok yang terpisah-pisah. Maka saat itu beliau melihat tidak efektif, maka beliau mengumpulkan para jamaah yang banyak itu dan menunjuk satu orang menjadi imamnya yang bernama Ubay ya, Ubay bin Ka'ab, itu dijadikan sebagai imam Masjid Nabawi, dan para sahabat sholat secara berjamaah, sholat tarawih. Dan Umar mengatakan, ni'mal bid'ah hadhihi, ini adalah sebagus-bagus bid'ah. Para ulama mengatakan bid'ah dalam arti bahasa ya, ini adalah hal yang inovasi yang bagus, yang beliau melihat efektif, mereka bisa kompak, bisa khusyuk di belakang satu imam, satu komando. Nah, jadi seperti itu. Kenapa Nabi tidak terus-menerus sholat secara berjamaah untuk tarawih? Khawatir memberatkan. Kemudian beliau juga menikah, sehingga orang yang membujang selamanya itu tidak nyunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang karena sangat fokusnya kepada ilmu ya nggak sempat untuk menikah. Imam Syafi'i tidak sempat, kemudian Imam Nawawi juga tidak sempat menikah, Ibnu Taimiyah juga tidak sempat. Mereka luar biasa dalam hal keilmuan ya, yang mana kita tidak bisa menyamai semangat mereka. Maka yang kita tiru Rasulullah ya dalam hal petunjuk seperti ini. Adapun ulama-ulama itu adalah kondisional ya, mereka punya kondisi alasan khusus dan tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk diri kita sendiri. Ibadah harus seimbang dengan hak diri, keluarga, dan sosial. Di usia kita yang saat ini jangan sampai terlalu fokus pada ibadah sunnah yang memberatkan lalu melupakan hak tubuh untuk istirahat, atau hak cucu untuk mendapatkan cerita-cerita dongeng dari kita ya, pengalaman-pengalaman kita untuk keluarga lah intinya. Nah, ini jamaah sekalian, contoh ada di kalangan sahabat ya, ada 2 orang sahabat akrab, Salman Al-Farisi dan Abu Darda ini. Abu Darda ini seorang sahabat yang sangat semangat untuk beribadah. Pada siang hari biasa puasa, pada malam hari qiyamul lail. Sehingga ada keluhan dari istrinya Abu Darda, karena suaminya tidak bisa dikasih nasihat secara langsung. Maka istrinya ini mengadu kepada kawan akrabnya Abu Darda, namanya Salman Al-Farisi, tolong dikasih nasihat kepada saudaramu itu, kepada temanmu itu, supaya jangan berlebihan sehingga hak keluarga nggak terpenuhi. Maka saat itulah ya, Abu Darda Salman Al-Farisi menyampaikan nasihat kepada Abu Darda, inna lirabbika 'alaika haqqun, sesungguhnya Tuhanmu punya hak atasmu, wa inna li badanika 'alaika haqqun, dan badanmu itu juga punya hak atas dirimu. Wa inna li ahlika 'alaika haqqun, keluargamu juga punya hak. Fa'ti kulli haqqin haqqun, maka berikanlah masing-masing hak secara proporsional. Maka setelah Nabi menerima aduan ini, Nabi menyetujui ya pendapat daripada Salman Al-Farisi dan
memberikan takrir ya, ataupun persetujuan. Jadi beribadah kalau tidak berarti meninggalkan hak manusia. Ibadah sejati justru terlihat dari keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan manusia. Jadi hak diri misalnya menjaga kesehatan. Jika terlalu memaksakan diri sholat malam atau puasa sunnah di saat kondisi tubuh tidak prima, itu bisa merusak kesehatan. Maka menjaga kesehatan di usia tua, di usia senja adalah bagian daripada ibadah. Karena fisik kita ini amanah ya, bukan milik kita secara sendiri. Fisik ini amanah titipan dari Allah. Usia kita adalah amanah, keluarga adalah amanah, masing-masing kita jaga. Dan kesehatan yang itu berdampak kepada umur yang panjang, itu akan bisa memberikan keberkahan kepada waktu dan juga kepada ibadah yang akan bisa kita lakukan. Dengan fisik yang sehat, kita bisa ibadah lebih sempurna. Jadi itulah kita jaga secara proporsional semuanya. Jamaah sekalian, ada hal yang penting untuk saya ingatkan dalam hal prioritas ibadah ya, mendahulukan kualitas. Dalam bab ini adalah keikhlasan ya, daripada kuantitas. Kualitas ini diukur dengan dua hal, keikhlasan dan sesuai dengan sunnah. Jadi sudah saya singgung di akhir surah Al-Kahfi. Kemudian di ayat kedua surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan mati dan hidup ini supaya apa? Memberikan ujian. Allah menguji kepada kita, siapa di antara kamu yang lebih bagus amalannya. Jadi di sini ada kata kunci ya, ahsanu amala. Lebih bagus dalam hal amalannya. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, bukan begitu. Allah mengatakan tapi ahsanu amala, yaitu yang paling bagus amalnya. Apa maknanya? Yaitu ikhlas dan mutabaah. Ikhlas dan mengikuti tuntunan adalah penentu kualitas, bukan hanya hitungan angka. Maka pelajaran dari kata ihsan yang ada dalam ayat ini adalah mengutamakan kualitas amal di atas kuantitas. Tidak mengejar semata-mata jumlah, tetapi yang kita kejar adalah sisi kualitasnya. Ada asar atau hikmah yang bagus ya dari Fudail bin Iyad terkait dengan ayat ini. Apa makna ahsanu amala? Kata beliau, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang lebih baik adalah yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan sunnah. Lalu beliau menjelaskan, apabila amal itu ikhlas tapi tidak benar, maka tidak diterima. Dan apabila amal itu benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima hingga ia menjadi ikhlas dan benar ya. Jadi ikhlas, hatinya ikhlas tetapi tidak benar ya. Sholat subuh sampai 4 rakaat misalnya, saking semangatnya, ditambah ikhlas tapi tidak sesuai sunnah ya, maka nggak diterima. Kemudian dia sudah ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, ataupun dia kebalikannya, dia sesuai dengan sunnah, artinya petunjuk Rasul tapi tidak ikhlas, maka dia tidak diterima juga. Pokoknya harus dua-duanya. Inilah merupakan amal yang berkualitas, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Jemaah sekalian, ada saya kasih contoh di sini ya. Jadi ceritanya hadis ini sababul urutnya, latar belakang diucapkannya hadis ini adalah satu hari ya Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya. Kemudian istri beliau namanya Juwairiyah bintil Harith. Beliau ini dulunya adalah anak tokoh ya dari Bani Mustalik, kemudian tertawan dan akhirnya masuk Islam dan diberi istri Rasulullah. Jadi saat Rasulullah mau keluar untuk ke Masjid Nabawi sholat subuh, itu Juwairiyah sholat di rumah dan
zikir ya, kemudian Nabi pulang pada saat waktu duha, itu mendapatkan istrinya masih khusyuk di mihrabnya, di rumahnya itu masih wiritan. Maka beliau menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, maukah kamu aku ajarkan sebuah zikir yang kalau kamu ucapkan 3 kali maka pahalanya tidak kalah dengan wirid atau zikir yang kamu lakukan sejak subuh sampai waktu duha. Bisa kita hitung ya berapa jam itu, mungkin sekitar 3 jam dia terus wiritan di mihrabnya itu, di rumahnya. Nabi memberikan tawaran, ada zikir yang singkat ini yang kalau kita ucapkan 3 kali saja pahalanya besar, sama seperti orang yang wiritan 3 jam tadi. Ini ilustrasi saya ya. Jadi gambarannya, kita perlu memilih amal yang berkualitas walaupun singkat sedikit daripada amal yang banyak secara jumlah kuantitas tetapi tidak ada tuntunannya. Apa wirid yang diajarkan kepada istrinya ini? Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dengan segala macam bentuk ucapan tahmid, puji-pujian, adada khalqihi, sejumlah bilangan makhluknya yang tidak terhitung, waridho nafsihi, sesuai dengan keridhaan zatnya, wazinata arsyih, seberat timbangan arasnya, wa midada kalimati, dan sepanjang beberapa kalimatnya. Hadis riwayat Muslim ini kita ucapkan 3 kali, ini masuk dalam wirid ma'thurat ya, wirid yang kita baca pada waktu pagi dan petang. Kita baca 4 poin ini, 4 kalimat ini 3 kali, maka pahalanya seperti orang yang wiritan tadi yang saya ilustrasikan mungkin sekitar 3 jaman tadi. Nah, seperti inilah contoh ya, sebagai gambaran kita hendaklah mendahulukan kualitas daripada kuantitas. Waktu kita terbatas, umur kita terbatas. Kalau kita lakukan sunnah, nggak mampu kita. Sunnah secara umum ya, seperti Rasulullah itu nggak mampu. Maka kita pilih hal-hal yang sunnah yang walaupun itu sedikit, simple, tetapi justru membuat kita memiliki fadilah yang banyak. Saya kasih contoh luar biasa ya. Imam Abu Dawud itu dalam perjalanan pernah naik kapal, kemudian ya di sungai Dajlah di Baghdad sana. Beliau mendengar di pinggir sungai orang yang bersin dan bertahmid alhamdulillah. Maka Abu Dawud mendengar dan minta kepada sopirnya perahunya ini supaya minggir, tapi sopirnya nggak mau. Maka Abu Dawud mengatakan, saya kasih 1 dirham. Maka mau ya minggir, dan Abu Dawud mendekati orang ini dan mengatakan, yarhamukallah. Nah, orang ini kemudian menyampaikan balasannya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Selesai ya, kemudian Abu Dawud kembali ke perahu ini untuk melanjutkan perjalanan. Maka Allah Ta'ala memberikan karomah kepada Imam Abu Dawud, ditidurkan para penumpangnya itu, menidurkan dan bermimpi. Semua penumpang itu bermimpi. Ada suara dalam mimpinya para penumpang bahwa Abu Dawud telah membeli surga dengan 1 dirham. Maka ketika mereka terbangun, mereka bingung ya, dan ada satu yang vokal mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Abu Dawud? Saya, kata Abu Dawud. Ada apa? Saya bermimpi, dalam mimpi tidur saya tadi, bahwa ada suara Abu Dawud telah membeli surga dengan 1 dirham. Maka yang lain baru ngaku, saya juga sama, mimpinya sama. Akhirnya kompak mereka, dan mereka bertanya, apa yang tadi Anda lakukan? Nah, maka Abu Dawud menceritakan, ya, saya ingin menghidupkan sunnah dan mengharapkan doa dari orang itu. Kalau saya berdoa, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu, maka dia memberikan doa itu juga, yahdikumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki perhatianmu. Nah, inilah doa yang Abu Dawud mengatakan bisa jadi Allah mengabulkan doa orang ini.
maka saya rela untuk mengeluarkan harga 1 dirham. Maka inilah Allah ridho dengan perbuatan Abu Dawud, dan nantinya Allah Ta'ala memasukkan Abu Dawud ke surganya. Abu Dawud ini luar biasa, punya prestasi ya. Sunan Abu Dawud yang hadisnya itu mungkin 4.000-an, banyak. Jadi kontribusi untuk umat Islam luar biasa. Tapi Allah Ta'ala memberikan contoh karomahnya di sini, yang diterima itu tadi walaupun sedikit ya, tapi Allah ridho dan dia ikhlas karena Allah menghidupkan sunnah. Allah ridho dan membuat Allah Ta'ala nantinya memasukkannya ke surga. Seperti itulah sahabat sekalian, kita tidak boleh meremehkan yang sedikit. Bisa jadi itulah yang Allah Ta'ala terima. Mungkin Allah Ta'ala bukan menerima amal prestisius yang pernah kita kerjakan. Barangkali Allah tidak menerima haji kita karena mungkin ada unsur riya atau sum'ahnya. Barangkali Allah tidak menerima umroh kita karena ada unsur seolah-olah menjadi kebanggaan. Barangkali Allah tidak menerima zakat kita yang puluhan juta atau bahkan bermiliar-miliar karena ada unsur ingin dipuji. Tetapi bisa jadi Allah Ta'ala menerima amal-amal yang sedikit, yang remeh, yang tersembunyi, tetapi karena ikhlas, karena Allah, kita semata-mata niatnya itu murni karena Allah, tidak ada unsur tendensius untuk sesama makhluk, mungkin itu yang Allah terima. Kita nggak tahu. Nah, maka jangan meremehkan amal yang sesedikit apapun ya. Harapannya semuanya diterima ya, optimisnya begitu ya, tetapi tetap ada unsur khaufnya atau kehati-hatian ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan niat ini ya. Niat ini yang perlu kita jaga. Innamal a'mal binniyat, sesungguhnya segala sesuatu amalan itu tergantung pada niatnya. Panjenengan duduk melingkar ataupun mendengarkan pengajian ini niatnya berbeda-beda. Ada yang niat satu saja, tholabul ilmi, panjenengan dapat fadilah mencari ilmu. Tapi kalau panjenengan niat, ada yang niatnya iktikaf, ada niatnya untuk menunggu ya waktu syuruk ya, kemudian nanti kita sholat 2 rakaat akan mendapat fadilah haji dan umroh secara sempurna, nah, misalnya. Jadi semuanya tergantung niatnya. Maka mari kita memperbanyak niat sebanyak-banyaknya ya, dalam rangka untuk mendapatkan fadilah sebanyak-banyaknya. Maka ini gambarannya ya, fokuslah pada hal-hal yang dapat menjaga konsistensi kita. Di antaranya di sini prioritas, itu amal yang wajib. Apa contoh amal utamanya? Sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid bagi bapak-bapak yang mampu ya, yang masih sehat. Amal peringkat kedua, seimbangkan ini ya, mengganti puasa wajib qadha yang tertinggal. Kalau kita tidak mampu ya bayar fidyah. Kemudian amal harian, zikir pagi dan petang. Kalau kita bisa hafal silahkan, tapi kalau nggak hafal bisa baca ya, zikir pagi dan petang. Ini fadilahnya sangat banyak. Yang kita baca di atas itu salah satu contoh zikir pagi dan petang. Ada lagi Sayyidul Istighfar ya. Kalau kita baca pada waktu pagi dan pada siang harinya kita ditakdirkan meninggal, kita masuk surga. Kalau kita baca sore dan di malam harinya kita ditakdirkan meninggal, kita juga masuk surga. Kalau kita membaca Sayyidul Istighfar, ini hadisnya Sahih riwayat Bukhari. Waktu duha kita sholat 2 atau 4 rakaat, kemudian puasa Senin Kamis Ayyamul Bid jika kuat, kemudian keseimbangan, beri hak istirahat dan makan yang cukup untuk tubuh kita, kemudian jalin silaturahim, senyum dan berbuat baik ke tetangga, ini juga ibadah sosial ya. Nah kemudian ini ya juga penting, kita atur waktu itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Menentukan prioritas ini. Kita punya passion yang berbeda-beda ya. Ada orang yang hobinya sholat, silahkan. Ada yang hobinya puasa, silahkan. Ada yang hobinya sodako, silahkan. Kita tentukan prioritas. Yang wajib kita dahulukan, yang sunnah muakkadah, yang sunnah, yang mubah itu biasa saja ya. Kadang-kadang ngapunten ya, masyarakat kita itu lebih mendahulukan yang biasa-biasa saja daripada yang afdol. Nah itu jangan ya, kita tentukan prioritas. Kemudian kedua, membagi waktu menjadi 3 bagian. Maksudnya apa? Bagiannya Allah, hak Allah, kemudian hak untuk diri sendiri, dan hak untuk manusia. Ini dalilnya adalah
pesan Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun kau berada. Kemudian wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan yang buruk kemudian sesudahnya adalah perbuatan yang baik, maka perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang buruk. Kalau pertama adalah Allah, kalau kedua adalah hak untuk diri sendiri dengan istighfar taubat. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini hak sesama manusia. Jadi sehari-hari jamaah sekalian, kita prioritaskan 3 sasaran ini. Hari ini ketika kita sudah bangun, alhamdulillah, kita sudah qiyamul lail, kita sudah berzikir, kita sholat subuh, kita zikir, kita tilawah, berarti kita penuhi hak Allah. Kalau Allah kita penuhi, maka hak untuk diri kita, misalnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian hak fisik kita penuhi ya, makanan, istirahat, olahraga kita penuhi. Kemudian hak untuk orang lain, mulai daripada keluarga yang terdekat, anak-anak, istri kita, kemudian semuanya kita penuhi. Jadi semua setiap harinya kita evaluasi 3 sasaran ini. Kemudian ketika memanfaatkan waktu dengan baik, pada saat misalnya ngapunten ya, kita antri dimanapun ya, misalnya kalau antri di rumah sakit, di klinik, itu kan waktunya bisa panjang, bisa 1-2 jam. Maka manfaatkan waktu dengan tilawah. Kalau kita antri 3 jam untuk di klinik ya, karena banyak pasiennya, kita baca Al-Quran dari aplikasi HP bisa ya, karena itu lebih fleksibel daripada ngelamun atau ngobrol, tidak ada manfaatnya. Kita di perjalanan membaca zikir sambil nyupir, sambil sepeda motor, kita wiritan ya, 1 kali 1 jam perjalanan bisa 2000 zikir yang kita ucapkan, sholawat, istighfar, terus gantian subhanallah, bisa 2000 1 jam itu. Kalau kita nggak manfaatkan ya akan tidak produktif waktunya ya. Kemudian yang keempat adalah hindari untuk menunda-nunda pekerjaan ya. Nanti saja, nanti sampai meninggal dunia gak kita lakukan. Yang kelima, hindari multitasking ya, melakukan pekerjaan di sambi-sambi ya. Ini juga tidak boleh, terutama dalam bab ibadah ya. Kalau dunia biasanya ngapunten ya, ibu silakan kalau dia mampu ya, sambil nyuci, sambil masak, sambil ngepel, macam-macam ya. Ini biasanya ibu yang berpengalaman. Tapi kalau dalam bab ibadah jangan disambi-sambi. Ya misalnya wirid pagi sambil main HP ya, misalnya sambil belanja-belanja di online ya. Mungkin bisa karena kita sudah hafal, tapi jangan ya. Wirid pagi kita fokuskan dulu saja ya. Baca Quran fokus, kemudian yang lain-lain nanti. Jadi hindari. Kemudian yang keenam adalah disiplin ya. Kita berusaha untuk disiplin. Kemudian yang terakhir, ini kesimpulannya, pesan kuncinya adalah istiqomah adalah kuncinya, bukan ekstremisme ya. Allah menyukai amal yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Jadikanlah sisa usia kita ini masa yang produktif dalam beribadah, tetapi juga sehat dan bahagia dalam keluarga. Jadi semuanya ini yang baik ya. Kemudian semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur, beribadah secara seimbang, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Inilah harapan kita ya. Kita bersyukur pada saat masa tua ini dalam kondisi yang walaupun mungkin tidak berlebihan tapi berkecukupan ya. Saat mungkin usia-usia sepadan dengan kita, ada sebagian orang yang mungkin kurang beruntung ya, mereka harus bekerja banting tulang pada usia tuanya. Kita berpikir di mana anaknya, di mana cucunya ya. Kok dibiarkan orang-orang tua ini di pinggir-pinggir jalan ya, mereka mengangkut gerobak yang berat, yang melakukan pekerjaan yang berat, yang itu sudah harusnya mereka sudah dalam tanda kutip pensiun ya, harus menikmati masa tua, tapi masih dalam kesungguhan ya, walaupun kita tidak mengecilkan ya peran mereka. Itu semuanya insyaallah juga ada keberkahannya, ada pahalanya kalau mereka niatkan ikhlas lillah ta'ala. Demikianlah ya, mohon maaf apabila
banyak kekhilafan, kesalahan. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Waktu kita tadi terbatas ya, umur kita sangat terbatas, maka kita pilih yang kira-kira berkualitas, yang ikhlas dan yang sunnah tadi, daripada hal-hal yang tidak produktif, ya tidak berkualitas dan menghabiskan usia kita secara tidak manfaat. Ya, barakallahu fikum jami'an, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.